Heng. Ya. Ayo ke mana ya? Waduh, bare melada juri. Nah, bebinya juri. Iya. Gus Buster. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengintan mau tadi disempatkan tadi untuk perizinan langsung aja kada tekeng rame teras teh tekeng ngalami teras teh pengintan kumaha cara urang munnya mah kabatur gitu nya kasaran seperti itu proses itu break tambahan nih break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali Temaram. Kali ini segmennya Jalan Malam episode ke-3. Dan kita akan menguak sejarah dari daerah Panyandaan, khususnya daerah Bandung Timur mungkin ya. Dan kita akan collab bersama beberapa channel YouTube juga. Ada dari Sunda Bocor, Legok Duren, Filosofi Gila, dan LS Pusaka Pajajaran. Bagaimana ceritanya dan apa yang kita temui di sana? Ikuti saja perjalanan kita. Dari semua situs yang dicatat Roadplus, Pasir Panyandaan merupakan tinggalan yang fenomenal dari sisi bentuknya. Situs ini berlokasi di bukit yang berada kira-kira 4 km sebelah utara Terminal Cicaheum. Dua situs terdata dan masih terpelihara sampai sekarang. Keduanya berdekatan berupa tumpukan batu-batu membulat dengan batu-batu ceper. Tumpukan batu-batu itu dibentuk menyerupai kursi tersusun membentuk huruf U yang menghadap persis ke arah selatan. Di bagian tengah huruf U tersebut diletakkanlah batu ceper. Ukuran keseluruhan situs ini 4 x 4 meter. Jika kita duduk di atas batu ceper di tengah batu huruf U itu, kita bisa bersender pada batu di belakangnya, yang berupa batu ceper juga, tetapi diletakkan secara tegak. Saat duduk itulah, pandangan kita tepat ke selatan, memandang cekungan Bandung yang terhampar luas. Jauh di selatan, arah pandang kita tertambat di puncak-puncak Gunung Malabar. Panyandaan menurut Kamus Umum Bahasa Sunda, terbitan Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda 1995 berkata dasar nyanda yang berarti nyarande bareng yang hujar, yang artinya duduk bersandar dengan kaki lurus. Masyarakat setempat menyebutnya makam Panyandaan. Situs kedua berada sekitar 30 meter sebelah utara dari makam Panyandaan. Di sini situs lebih sederhana, hanya berupa susunan batu-batu melingkar mengelilingi batu-batu ceper. Ukurannya 2 x 3 meter memanjang ke arah utara. Terdapat pula batu bulat yang diletakkan di atas batu ceper disebut batu peler atau batu peluru. Sebenarnya menurut sketsa Roadplus, di makam Panyandaan yang pertama terdapat juga batu pelor, tetapi sekarang sudah berubah bahkan hilang. Salah satu sumber yang kami dapati menjelaskan bahwa kedua situs ini adalah makam leluhur Sunda.
Makam yang di utara situs 2 merupakan makam tempat menghilangnya tilem atau moksa Raden Mundingwangi. Sedangkan makam yang di selatan situs 1 merupakan tempat dikuburnya istri Raden Mundingwangi, yaitu Raden Langgeng Sekar Kedaton. Itulah mengapa disebut pula makam Eyang Pameget atau Eyang Putra atau Eyang laki-laki dan Eyang istri, Eyang perempuan. Dijelaskan bahwa Raden Mundingwangi asal-usulnya adalah Eyang Permana Dikusuma dari Lakbok Banjar, yang merupakan keturunan Blangpangan, Hayam Wuruk, dan Ciung Wanara. Ciung Wanara yang berkuasa di Karangkamulyan, Galuh berputrakan Ratu Purbasari yang berkuasa di Pangandaran. Ia kemudian menurunkan Eyang Linggahyang di Sumedang, lalu berketurunan Prabu Linggawesi dari Sumedang dan Majalaya, lanjut ke Prabu Susuk Tunggal di Bukit Tunggul, ke Prabu Mundingkawati di Garut Cihaliwung, ke Prabu Anggalarang di Gunung Sunda, Wanayasa, hingga ke Nisakala Wastu Kencana di Pakuan, Bogor. Prabu Niskala Wastu Kencana inilah ayah dari Raden Mundingwangi, yang kemudian menikah dengan Raden Langgeng Sekar Kedaton, yang merupakan putri dari Ratu Puranagara, Dewa Rajasana. Menurut Abah Kuncen, situs 2 makam Raden Mundingwangi merupakan makam Islam, sedangkan situs 1 makam Raden Langgeng Sekar Kedaton dianggap makam Hindu. Entahlah, mungkin karena di susunan batu di situs 2 terdapat batu menhir yang berdiri tegak di sisi utara, sehingga dianggap bagian kepala yang mirip kuburan-kuburan Islam di Indonesia yang mengarah ke utara. Terus, nanjak terus. Oke guys, oke guys. Di Kalebak, mereka tombol jalan-jalan. Bang Dut gimana? Capek nggak? Oh guys, kalian capeknya nanjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di TKP di depan makamnya. Siapa ya Bang, kalau boleh tahu? Kalau namanya nggak tahu. Yang Putra ya? Yang Ini yang Putra kan? Iya. Nah, Yang Putra. saya ditemani sama Kang Ali ya. Kang Purkon. Ali. Kang Purkon. Kang Purkon di sini sebagai apa Kang Purkon? Saya di sini sebagai pengurus, salah satu pengurus pondok pesantren gitu Daya, menjadi staf dapur gitu yang mengurusi makan semua santri dan semua ustadz gitu. Di sini Ya. Kang Purkon sebagai intinya. Kang Purkon gini nih, saya mau nanya nih Kang, ini kan dulunya bisa dibikinnya pesantren kan dulunya belum ada ya? Iya, belum ada. Ini dengan tujuan apa tuh Kang? Oh, kalau misalkan pesantren ini kan dulu ada seorang mu'alaf, dulunya Kristen, aktivis Kristen gitu ya. Alhamdulillah ada hidayah pada tahun 2000 gitu ya. Hidayah suka pengobatan apa itu tulang disinom, Patah tulang maksudnya? suka ngobatin itu ketemu Mbah Lili, terus ada yang nawarin sebidang tanah gitu. Akhirnya dibeli berapa petak, dibeli akhirnya banyak gitu. Impiannya pengen membuat pesantren gitu. Lalu datanglah ke Gontor, minta izin, terus tuh akhirnya dirancang 2009
Di 2007, 2008, 2009, 2010 baru dibangun pertama kali gitu. Di sini gitu. Alhamdulillah ya, walaupun beliau mualaf ya, keinginannya Keinginannya besar juga ya, Kang, ya. besar ya. Kang, saya di sini juga sama teman-teman yang lain nih Kang. Kebetulan kita lagi ada collab dari channelnya Sunda Bocor. Kita panggil aja ya Kang. Ya. Boleh masuk dari Sunda Bocor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, Kang Geheng, ini Kang Ali. Beliau yang mengurus di pesantren ini nih. Barangkali Mang Geheng mau ada nanya-nanya ke Kang Ali. Nah, yang mungkin yang saya tahu ya di sini kan ada cerita mitos tentang Eyang Putih dan Eyang Putra itu ya. Mungkin bisa dijelaskan gimana itu ceritanya gitu kan, atau dimakamkan di sebelah mana gitu kan. Kalau saya kan asli orang Panjadaan, cuman tahu dari mana itu keturunan saya gitu ya. Soalnya kan salah satu keturunan saya dulu bau juga kan jadi kuncen gitu. Soalnya kurang tahu ya, soalnya bapak juga kan dia keagamaan gitu. Kalau misalkan cerita ini hanya dari kakek uyut gitu ya. Ke mulut mungkin ya. Iya gitu. Yang Kang Ali tahu aja Kang. Furqon. Oh Kang Purkon Mang Geheng, bukan Iya. Kang Ali. Iya. Yang Kang Purkon tahu tentang Panyandaan ini, mungkin Tempat ini, untuk menyandarkan Panyandaan. artinya Panyandaan Iya. itu ya, Iya kan, untuk menyandar gitu. menyandar, mun Sunda nama nyarande, Nyarande artinya gitu. nyarande bari nangunjar. Iya. Jadi garis besarnya seperti apa istilahnya, istirahat lah gitu ya. Mohon. Kan dulu di sini hutan sepi gitu. Ya konon zaman dulu juga si batu ini tuh untuk mengukur apa nama itu Milik lurus lah ya. antara gunung ini sama gunung sebelah. Kalau zaman dahulu bisa di itu gitu, diukur gitu. Kan dari ITB pernah meneliti juga ke sini gitu. Sama di Museum Sri Baduga juga kan ada batu Panyandaan gitu, di Museum Sri Baduga. Udah masuk musim juga ya. Ya, kalau dulu kan sejarahnya yang saya tahu dari kakek gitu, nenek. Kalau misalkan mau dimudahin rezeki, jadi pada maghrib tuh berangkat dari rumah, pada maghrib diantar sama orang Panyandaan gitu ya, kuncennya berangkat. Yang kuat tuh sampai subuh ya diem di sini gitu. Maksudnya Bertapa gitu. Bertapa Ya gitu. kalau yang kuat, tapi kebanyakan kuatnya sampai jam 2 turun. Mungkin ya dingin juga di sini kan, emang dingin banget gitu. Kebanyakan nggak kuat sampai subuh gitu, sampai jam 2 gitu. Oke. Turun lagi. Itu sih yang saya Yang Purkon tahu ya. yang tahu dari kakek nenek gitu. Oke, mungkin di sini juga kebetulan dari Pak RT juga kita undang ke sini Kang ya. Mungkin beliau lebih tahu Ya. tentang Panyandaan, walaupun katanya beliau tuh bukan orang sini Kang. Tapi beliau bisa jadi RT di sini, hebat kan? Oke, Pak RT boleh masuk. Atau sekalian aja sama yang lainnya ya. Iya biar Kalian aja nggak apa-apa dari legok Duren nih sama apa tadi, Pajajaran ya. Pusaka Pajajaran. Pusaka Pajajaran, ya. Pusaka Sama Pajajaran filosofi, sama apa sih? filosofi gila. Jadi yang Boleh, aslinya itu Kang, Kang Mamat. yang aslinya udah di museum itu Sri Baduga itu. Kang, waalaikumsalam. Kang Mamat, gimana nih Kang Mamat, perasaan Kang Mamat waktu kita masuk dari awal sampai sini, apa yang Kang Mamat rasakan? Tiris ya. Maksudnya Eta ketinggian 5.000 Ya, kaki. lumayan ya. Lumayan tiris. Kang Udah Febri. lama sih saya gak pernah jalan-jalan ke tempat-tempat ini gitu. Dulu mah sering gitu. Sekarang mah udah jarang. Lebih
diem aja di rumah. Kenapa tuh? Gara-gara Covid? Nggak tahu ya. Salah satunya. Kalau dulu mah ya masih suka sering gitu. Dulu juga sering ke apa yang di Sumedang tuh makam apa? Di Sumedang tuh ada makam. Dulu mah sering tiap malam Jumat ke sana gitu. Sekarang udah jarang. Berarti yang sekarang yang keberapa kalinya nih? Berapa ya? Lupa. Udah lama soalnya. Jalan-jalan malam gini gitu. Kang Febri ada? Sama PRT-nya aja sekalian. Mang Acong nih tuan rumah. Kayak mau camping ya kita tuh. Iya. Mang Acong, Woi, gimana kabarnya? alhamdulillah. Alhamdulillah tuan rumah. Iya, saya tuh Dari mana Kang tuh? Oh, saya dari RW 6 RW yang 6. punya kawasan sini. Oh gitu. Penguasa. Channelnya apa tuh? Legok Duren. Oh logo keren. Pertama di Indonesia dan di dunia ini mah. Setelah googling Legok Duren, bijilnya kita, bro. Bener. Kang Febri sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sebagai sesepuh juga nih Kang Febri di sini. Boleh Kang Febri yang Kang Febri tahu nih tentang penyandaan. Apa tuh? Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya? Sok aja dulu. Mungkin dari penyandaan adalah salah satu tempat bisa dibilang bersejarah. Bersejarah tentang nenek moyang kita dahulu lah. Yang bisa disebutkan makamnya bertepatan di penyandaan yang di belakang kita ini. Yang informasi yang saya dapat cuman dikit sih, Oke. cuman katanya ada sebuah batu bulat yang katanya konon katanya kalau ngangkat batu itu, kalau kitanya kedepannya ada rezeki katanya bisa keangkat. Tapi kalau tidak keangkat belum ada rezekinya. Oh gitu. Itu yang mungkin yang punya hajat mungkin ya. Ya, itulah sebenarnya. Kalau boleh tahu Kang Febri, tepatnya di sebelah mana itu batunya? Nah itu saya juga belum tahu. Nggak Kalau tahu Kang Purban tahu? Kalau tempatnya di sini gitu. Tepat di belakang ini Ya, dulunya. cuman yang aslinya mah saya belum pernah lihat langsung, soalnya ya katanya udah nggak ada di sini gitu. Gitu. Pak RT gimana ini teh ya? PRT. Ngaringkuk deui gitu. Iya. Oh, Siapa itu katanya. tadi? Ada Pak RT. PRT di belakang. Boleh nanya nggak ya? Silakan Iya, Mang. para lawannya di mana? Nanya ke siapa? Ke Legok Duren, bro. Oh, iya. Nanya aja bukan mau itu. Para lawan. Sambil nunggu RT. Oh, Pak RT mungkin di sini nih. Pak RT. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT, alhamdulillah biasa dongkap. Punten Pak RT di Palidi Pak RT. Pak RT. Pak RT itu sana seorang dia seorang Sana di mana? abdi teh di Stak Dulang. Stak Namina teh di Palih Tongo. Palih Tongo teh atasnya. Mohon. Tapi tiasa aja non RT-nya. Ya tahu. Terpilih. Si Garama iya Kang Acong sih. Emang abdi anu Tim ieu na, sukses lah. Sukses. untuk periode berikutnya saya mencalonkan juga, Pak. Pak RT, gini nih Pak RT, saya mau nanya, apa sih yang Pak RT tahu tentang penyandaan? Kalau saya tahu kalau tahu mah saya memang kurang tahu ya masalah kampung penyandaan, soalnya saya di sini pendatang gitu ya. Tapi kalau
sejarah sejarah memang ada gitu, ada sebuah makam yang maksudnya dikeramatkan gitu di sini. Terus banyak juga ada semacam apa ya, ada tempat ritual juga gitu kan. Dulunya kalau nggak salah ya. Ya dulunya kalau nggak salah kayak gitu. Cuman itu aja sih kalau Cuma saya. itu aja. Yang saya tahu mah gitu. Kalau untuk mitos nih Pak RT, pernah nggak dengar dari sekitaran masyarakat di sini pernah nemuin apa atau kejadian apa gitu? Kan Pak RT sebagai ketua RT nih masa nggak ada masyarakatnya nih, Pak saya nih pernah lihat ini gitu maksudnya pernah lihat penampakan apa gimana gitu ya? Maksudnya mitos yang ada di sini lah Pak RT. Oh, kalau saya tahu masih ya itu yang kata Kang Febri itu ada batu yang bisa kalau ada rezekinya pasti bisa keangkat gitu kan. Kalau misalnya nggak ada, walaupun misalnya diangkat sama laki-laki nggak keangkat gitu. Nah itu aja. Kang Acung gimana? Ada Bro, pertanyaan? saya tambahin lagi ya. Saya juga teman-teman di sini tuh saya baru 4 lebaran. Saya aslinya bukan orang sini juga, pendatang juga. Jangan nanya itu. Jadi gini bro, apa ya? Kita tuh di rute 4 tadi pas kita jalan ke atas itu, konon katanya suka nggak tahu di bulan apa suka ada ini apa? Ada kereta kencana katanya. Itu tuh kereta apa ya? Kayak yang nyari tuannya gitu. Jadi si kereta ini mungkin teman-teman yang lain yang bisa flashback ke belakang, cerita ini nggak bohong gitu. Bisa ditambahkan Pak RT untuk sosok kereta kencana itu. Oh, suka melintas katanya. Emang sih ya suka ada gitu ya gitu. Terus ada juga yang ditanjakan itu ada gitu kan mitosnya gitu kayak gitu. Terus yang disebut batu kaisar itu di situ juga memang bisa dibilang itu tuh gerbang gitu. Di situ ada katanya gitu katanya. Ada sebuah kerajaan juga gitu. Tapi Dari gerbang mana tuh? Dari pertama Yang kita belok lanjut kanan. Yang tadi masuk. Pertama kita masuk. terus Konon katanya itu teh bisa dibilang kerajaan keraton bangsa gaib. makanya yang tadi yang jelasin ya Kang Febri ya, yang kalau misalnya ada orang ke Panjandaan itu kan karena kayak hutan gitu di Panjandaan. Jadi gini kalau ada orang yang mau niat jahat, ibaratnya mau niat mencuri di Panjandaan, di daerah Panjandaan, konon katanya ya kayak gitu. Kalau udah masuk ke Panjandaan jadi hutan, jadi sampai linglung gitu. kayak yang linglung kayak gitu. Mengeluarkan nenjuk disesatkan lah Disesatkan. Nah, sehingga dilinglungkeun lah gitu istilahnya. Itu setelah maksudnya seharian itu semalaman Bisa dibilang seharian itu sampai ketahuan sama warga kayaknya. oh kalau warga udah tahu mungkin dia bebas lagi gitu Iya. atau gimana tuh? Ya, Jadi dengan satu syarat bro, jadi setelah tahu yang mau jahatnya tuh jangan nggak sampai dihakimi warga gitu. Jadi dilepasin lagi, lebih dilepasin lagi gitu. ya mungkin disesatkan itu karena jatuh juga ya. Cuman kayaknya dijaga oleh sesosok karhun yang ada di Panjandaan kayaknya. Kang Mamat. Ini tentang kereta kencana itu. Iya. Itu tuh menunjukkan wujudnya gitu atau suaranya doang gitu. Kalau yang Kalau menurut warga sini gitu yang pernah kejadian. amun ke kawenehan mah bro sok kadang-kadang ya. Oh, ada wujudnya. Iya. Ada wujudnya. Kalau yang ilmunya sedikit kayak saya mungkin suaranya aja gitu. Lebih ke suaranya aja. Kayak Mang Acung. Kang Geheng. Maaf nih Kang Geheng. Sedikitnya nih Kang Geheng ini kan mungkin bisa merasakan nih Kang Geheng. Sebelum kita masuk, apa yang Kang Geheng rasain? tadi pas turun di motor itu ngambutnya bahasa Indonesia naon teh? Mencium mungkin di translate-nya. Mencium aroma kayak kemenyan gitu.
Iya. Betul ya? Ya tadi saya. Sempat juga. Oh, Kang Mamat juga Ya. nyium Pas juga. nyampe. Mencium pas tadi pertigaan itu kan ya. Ya. Pas itu nyampe tadi. mencium aroma seperti kemenyan. Kemenyan. Ya tadi saya juga lihat-lihat aja dulu gitu kan ya. Takutnya cuman sugesti apa gimana gitu. Terus pas tadi ke sini saya merasakan kayaknya yang ramai sebelah sana gitu kan. Ramai. Sebelah sana. Dan walau alam ya kalau ininya sih kayak ada suatu gerbang kan di sana. Yang maksudnya gerbang itu bukan yang di tadi Kang Febri di Ya mungkin seperti itulah. Jadi dunia lain lah kayak gitu. Ada gerbangnya. Berarti benar ya itu. Walau alam ya tapi Yang menurut Mang Geheng saya rasain ya. Terus juga sempat ngobrol juga sama rekan tim ya ramenya sebelah sana kayaknya. Kalau di sini kayaknya cuman apa namanya manipulasi atau gimana. Berarti Sebenarnya banyak. ramenya sana gitu. Nah, yang Mang Geheng rasain saat ini di belakang ini kan katanya tepatnya makamnya Raden Munding Wangi ya? Ya mending wangi. Hah? Emang tepatnya di sini? Kalau saya ini sih sebelah sana. Oh, sebelah sana. Sebelah sana. Lebih tepatnya di sebelah sana. Iya, ini cuman Lebih tepatnya. istilahnya samar panenjo teh gini kan. Iya. Jadi cuman Ini mungkin lebih ke patilasan menurut. ya itu seperti itu tempat istirahat atau tempat ngadaun kalau Indonesia sana ngadaunnya. Ngalamun. Kayak gitulah. Ngadaun. Tiga orang suka bumi wae ngadaun. Seperti itu mungkin ya walau alam cuman yang saya ini sih seperti itu yang saya rasakan yang saya ini. Kebetulan Kang Mamat juga ngerasainnya. Tapi pas di bawah. Iya masih bawah ya. Cium. Cium. Cuman saya nggak cerita dulu gitu kan. Cerita dulu. Kalau untuk di sini Kang Mamat gimana ngerasainnya? Mana ya? Bener sih kalau samar-samar mah emang di sana ya namanya. Kata Kang yang tadi. Gitu ya. Mungkin kita bisa ini ya buat interaksi mediumisasi boleh? Insya Allah kalau ada izin dari Allah ya bisa aja sih. Gak apa-apa ya Pak RT ya. Kita cuma mungkin pengen tahu tentang yang benarnya gitu ya. Ya menguak Yang sejarah intinya tuh ini tuh seperti apa gitu. Boleh ya Kang Febri? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kang Acong? Oke wae Kang Acong. Kang Purkon punten ya. Mungkin kita sampai di sini aja dulu. Nanti kita siapin buat kru untuk mediumisasi ya. Oke, kita sampai di sini aja dulu. Sambil kita menyiapkan orang yang bisa kita jadikan mediator. Oke, sahabat Tete, saya udah ada di depan makam Eyang Putri katanya. Kang Purkon boleh masuk temenin saya. Kang, ini katanya makamnya Eyang Putri dulu. Iya. Di sini ada apa aja, Kang, yang Akang tahu nih tentang mitosnya gitu. Oh, kalau itu kurang tahu sih. Cuman saya cuma tahu apa ya, sejarah lah, mungkin wayang gitu, apa namanya itu keturunan lah, yang jadi kebanyakan sebelum ke atas ke sini dulu, ke sini kan dari bawah, di bawah diantar ke sini, lalu ke atas gitu. Berarti Jadi yang putih dulu baru ke putra. Harusnya gitu ya tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa sih kan? Iya, nggak apa-apa. Ini kenapa nggak disatuin ya dulunya dia ada ininya Enggak, maksudnya kurang tahu. Jadi dari bau gitu udah ada gitu, dari kakek masih kecil bau udah ada. Jadi nggak tahu detail gimana ceritanya kan. Udah turun temurun, jadi ada yang kekikis itu sejarah. Nah ini Kang Purkon yang katanya dulunya yang disebut Kampung Panyandaan tuh kan itu tempat bersandar ya. Iya, benar-benar. Di sini bukan batunya yang
Iya. katanya. Iya di sini. Di tempat bersandar itu. Jadi kalau orang zaman dulu kan tempatnya kan ini kan dulu sepi gitu. Jadi kalau misalkan pengen nyejuk gitu ya ke sini gitu. Kalau dulu kan masih banyak hewan buas juga di sini. Itu kayak gagak juga masih ada waktu zaman kakek saya yang jongkok, macan gitu, ular ton gitu masih banyak. Termasuk nenek saya juga dulu kan suka ngarit gitu ya. Pernah kena apa sih kulit yang kekelupas ya? Sisik apa? Nah, sisik ular. sampai bengkak. Nenek saya almarhumah baru meninggal. Itu kenapa maksudnya ke tempelan? Iya kan kalau lagi ngarit gitu kan. Gatal mungkin ya. Iya, tapi nggak tahu pernah bengkak ya. Ya saya cerita langsung dari nenek saya gitu. Oke kan, kita mungkin berangkat saja lagi ya, karena di sini takutnya ngeganggu mungkin. Oke Kang Mamat, kita udah di tempat yang katanya tadi kita obrolin di sini rame katanya nih. Kebetulan tim kita juga ada yang kerasukan. Lagi ngobrol. Tadinya saya mau Kang Mamat nih. Kang Mamat ada nggak ini perasaan apa maksudnya yang Kang Mamat rasa ini? Kita berada di sini. Nggak terlalu sih. Tadi aja pas di bawah emang bau menyan. Terus pas tadi juga pas di sana ada bau-bau aneh gitu. Auranya agak beda tadi. Agak kerasa lah. Ini sahabat DT, tim kita tiba-tiba ada yang kerasukan, padahal kita rencananya mau mediumisasi dengan Kang Mamat ya Kang. Cuma mungkin beliau nggak tahu kenapa masuk ke beliau gitu. Kita lagi coba untuk dibawa ke sini sama tim yang lain. Bisa dibawa ke sini? Ya Raden atau nu ngaganggu Raden aja. Mana nu ngaganggu Raden ya? Kalah tuh bro. 2 kali. Kang Mamat tadi udah yang katanya tadi kita obrolin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sanes Islamnya. Sanesnya. Anu iya berarti nya. Kunaon mana nggak ganggu? Naon eta teh? Kunaon si lain nggak ganggu. Kumaha? Oh, naik di dia. Atau tiba heula keur basa aya Raden di dia. Jadinya geus aya. Batu teh belah mana? Nu eta nu tempat manehna pas di lebet. Oh, di lebet. Ya pas anjeunna Raden bade ka Sumedang intinya lebet kana batu eta. Nggak baturan bahasa eta atau ngaganggu. Ngaganggunya. Si Leng teh kan geus apal Sang Hyang Tunggal teh saha? Apal Sang Hyang Tunggal saha? Gusti Allah. Nah, teu mengakui wae. Bisa dibawa ke sini? Bisa. Orang ngalihnya tong di dia. Ya. Hayang di dieu. Hayang awewe-nya mana ningali awewe-nya. Ningali awewe. Awewena kurang bawa ka dinya. Nya. Nya.
Ayo nu gelis kumaha? Yuk, kali itu yuk. Yuk berarti ayo. Yuk. Ayo nu kumaha? Ayo. Coba cicing wae di dieu. Ngobrol. Cuma mau balik. Kulhu benar. Ya, beda dia. Garis. Ayo naon di desa mana? Ngobrol. Ayo naon di desa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia sareng saha? Hah? Dia sareng saha? Kalik. Allah. Dia sahanya ngelebet. Kalik. Mana? Assalamualaikum. Cai. Assalamualaikum. Bukan Islam kayaknya. Bukan. Halo. Sanes Islamnya. Anjeun sanes Islam. Anjeun sareng saha? Nami saha nami? Keluarin aja. Keluarnya dia. Keluarnya. Sahabat Tete, beliau nggak tahu siapa ya. Soalnya saya tanya juga beliau nggak mau ngejawab gitu. Dan kayaknya beliau sangat ngeganggu. Berat Sama tim kita lagi bantuin buat disadarin. Alhamdulillah udah bisa ya. Minum. Air. Kelak. Belum dikit lagi. Air isi lagi. Kan? Istighfar. Kita lagi coba buat ngeluarin soalnya ini terus saja yang masuknya bergantian ya. Kang Mot boleh sebelah sini Kang Mot. Kita lagi dibantu sama tim yang lain. Kita juga nggak bisa nanya-nanya beliau siapa ya Kang ya. Susah. Kayaknya dia marah banget gitu. Mudah-mudahan sama tim lagi di netralisir. Dion. Nah, jalan masuk jalan. Oh, jadi insyaallah bismillah. Kulo geni. Kerja geni. Keluar dulu Pak Aing. Deh. Lah. Ih, setengah sadar orang mah. Ya. Tahu. Ya. Allah. Benar. Allahumma sholli. Dah. Jangan pun. Oke, sahabat Tete, kita akan mencoba untuk mediumisasi. Kita akan mencoba Mang Agus Sapaat. Tadinya kita mau coba Kang Mamat nih, Kang Agus, karena Kang Agus yang mau, oke lah. Kita coba untuk ke Kang Agus. Boleh dibantu sama Mang Yai mungkin? Oh ya, insyaallah. Boleh Mang, silakan.
dikosongin aja, pikirannya Relax, dikosongin, relax. Kang Mamat, Kang Febri, apa yang ngerasakan Kang Febri nih sama Kang Mamat? Yang saya rasakan kayak yang ada yang mau masuk, tapi ada yang ketolak juga. Kayak gitu. Ada yang bilang jangan masuk, jangan masuk. Jadi bawaan ke ininya ke kayak yang Tarik ulur gitu ya, kayak tarik ulur gitu. Ada yang masuk tapi ada yang narik juga gitu mungkin ya Mang Geng. Mang Geng. Mang Jadul saya teh sok pahili wae Mang Geng jeung Mang Jadul. Buhun. Boleh kita. Mudah-mudahan nih Kang Sapaat bisa ini ya. Kita pengen interaksi soalnya kalau bisa sih ya yang masuknya yang bisa mengguar sejarahnya. Relax man. Relax man. Sahabat Tete, kita lagi proses buat menarik apa ya disebutnya, apa sih Mang Jadul? Ya, menarik apa ya? Kalau dibilang udah nggak ada ya udah nggak ada mungkin ya ininya lah apa korinnya ya mungkin. gitu. Mudah-mudahan Kang Agus ini bisa buat jadi mediatornya. Yang pengen ke sana ya. Pengen ke situ ya. Pengen masuk ke situ ya. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Relax. Kang Mamat, jangan diem aja tuh. Kayaknya pengen masuknya ke sana. Febri aja. Iya, kayaknya pengennya ke sana ya. Kerasa ya pengennya. rasa. Boleh tuh Kang Febri di sini aja. Ini jangan ditahan kan? Sok jangan ditahan. Iya. Bayangannya udah kelihatan? Nggak bisa ya? Belum sih kalau Belum. kebayangan. Coba. Kang Agus. Oh masih sadar. Itu kayaknya maunya ke sana tuh. Kayaknya maunya ke situ. Mungkin Kang Febri aja ya. Kayaknya maunya ke sana. Boleh Kang Febri di sini aja. Kang Agus punten sih. Mau kemana? Udah di sana aja. Iya mah gampil kan? Kang Febri sebelah sini aja nggak apa-apa. Kang Febri jangan ditahan. Ya. Sahabat Tete tadi udah coba ke Kang Sapaat, tapi Kang Sapaat ada penolakan ya, Kang Ya, Jadul. Betul. Dia Penglihatan Kang Jadul mungkin lebih mudah Kang Febri ya. Mudah-mudahan bisa ke Kang Febri ya. Ke Kang Febri mudah-mudahan bisa. Ini ada Kita kayak coba sosok kayak bukan pangeran sih, kayak yang di kereta kencananya itu. Oh, yang tadi kita sebutin di sana. Betul. Nah itu suruhannya lah. Jangan ditahan Kak. Febri jangan ditahan. Soalnya Kang Febri ini juga mungkin ada yang jaganya Betul. juga. Betul. Kalau saya Pasti rasain. Ya. Sesepuhnya mungkin kan. Iya, tuh. Sesepuh dia. Kepinggir dulu kan. Sesepuhnya dikepinggirin dulu. Ya. Sebentar, maksudnya sebentar. Masuk sebentar. Sebentar. Nambutragana.
Bang Jadul gimana sekarang? Sebentar. Agak berat. Jangan ditahan. Berat sampai paman. Masukin aja, masukin. Masukin aja. Masukin. Makan baru jangan ditahan. Setengah. Semuanya tadi. Semuanya mas. Sebentar. Sekedap. Sekedap. Ngaguar sejarah hungkul. Sekedap. Lebat sadayana. Ningakeun abdi. Nempang ke Sahabat Tete mungkin udah bisa ya, Kang Febri ini udah masuk. semua. Oh, belum. Semua. Baru setengahnya kayaknya. Semuanya masuk. Itu. Ya. Sadayananya lebat sadayana. Punten. Ieu sareng saha? Sampurasun. Sareng saha? Tiasa nyarios? Punten. Sampurasun. Punten utos ka dieu. Adeangan ka dieu. Seueur. Ieu teh hoyong anjeun. Uninga panginten kapungkurna kumaha di dieu. Tiasa diterangkeun. Coba diterangkeun. Kang Jadul ini udah masuk. Sahabat Tete, saya terus mencoba untuk komunikasi, tapi beliau belum bisa untuk bicara. Nyariosnya. Kita lagi mencoba lagi supaya beliau bisa ngomong. Kunaon? Nyariosnya. Nami saha? Tipe dari pertama kayak gini, jadi kayak yang dia tuh nggak mau, takut disalah persepsikan sama orang-orang pengitannya, bilihlah lepatnya, bilih seur anu ingkarnya gitu. Jadi takutnya sejarah-sejarah ditempar-tempar gitu kan. Soalnya ini kalau sejarah kan banyak yang masuk dari sana dari sini. Iya. Kayak yang misalkan ada yang bilang tadinya agama Kristen, apa ada yang bilang Hindu apa gitu. Tapi beliau nggak bisa ngomong sedikit aja gitu. Tapi biasa nyarios. Ada nyariosnya sakedik ke nerangkeun. Kalau boleh tahu saya harus manggil apa nih? Namina saha? Ieu pangeran Patih nanya. Eyang Putra. Sanesnya. Oh bukan. Cuma anu di piwarang teh nya, di piwarang ajagaan. Anu dinu kareta. Sanes. Oh. Jadi anu di piwarang ajagaan tapi nu dihandap. Boga anak ieu. Anu ngajagaan ieu.
Gimana ngajaga iya? Sampurasun. Tiasa nyarios. Mungkin ini yang masuk sesepuhnya Kang Febri ya. Ditahan ku izin. Kita nggak bisa. Mungkin keluarin aja ya. Ya, atasnya. Kayaknya Kang Febri ini emang ada yang ngejaga. Ya Kang. Ya. Oke. Kalau deui. Sorangannya. Sebetulnya atur nuhun anu pasupingan anu. Boleh ku nyalira wae. Omongan. Atur nuhun. Kang Febri. Ini Kang Febri. Ya, Kalau boleh tahu nih Kang Febri, siapa itu yang tadi mau coba masuk ke Kang Febri? saya coba gali informasi ya. Hah? Cuman ada yang mau masuk, tapi yang sayanya ada yang nahan. Mungkin ya dari saya atau atau gimana ya. Ada yang mau masuk, cuman dari diri sayanya Ditahan gitu, nggak boleh tahan, gitu. kayak yang nggak boleh gitu. Berarti nggak sempat komunikasi Kang Febri? Nggak sempat. Nggak bisa ya. Soalnya tadi saya ajak ngomong juga nggak mau. Itu mungkin karunia Kang Febri. Nggak tahu, tapi kayak yang itu. Ya. Soalnya tadi saya sempat tanya juga, cuma ngangguk-ngangguk ya Kang Jadul ya. Ya, betul. Dia ngangguk-ngangguk. Katanya emang yang ngejaganya Kang Febri. Berawal masuknya kayak yang dari depan ke kaki terus ke atas. Udah dingin banget lah Iya, rasanya. Kayak penjaga itu kayak ngehalangin panglima sih yang gitu tadi. punya Ngalangin ya. Padahal itu udah mau masuk. Tapi nggak tahu apa kayak yang megang kayak gini. Iya, megang tongkat. Iya, nggak tahu kayaknya itu. Jadi ini tuh sebenarnya kalau yang masuk, kalau yang berhasil masuk gitu ya, kalau nggak dijagain itu, yang penjaganya yang ada di Kang ini. ya, bukan yang di sana yang mau masuk. Kira-kira nih Kang Jadul, siapa nih yang cocok yang bisa? Kang Mamat bisa nggak? Coba Kang. Biasa. Coba Kang. Kita coba Kang Mamat. Oke, Kang Febri sebelah sini. Siap. Sini Akhirnya dari filosofi gila juga mudah-mudahan gila nih orang nih. Kang Mamat puntennya. Siap. Tadi udah mencoba beberapa orang, tapi ya Kang Mamat tahu sendiri juga ya. Ya, tapi saya mau cerita juga. Dulu pernah saya mau jadi mediasi gini, cuman ada yang nolak juga dari dalam. Gitu. Tapi gak tahu, kalau mau coba silakan coba. Oke. Tapi dulu pernah saya mau jadi mediasi gini, mediator gini. Dari Dari diri sendiri ada yang nolak juga. Jadi gimana tuh Kang Jadul? Ya, jadi ini tuh apa? Kadang kalau mau dimasukin, kalau dia udah ada yang pegangannya gitulah, dia udah ada punya hodamnya sendiri itu. Kadang si hodamnya itu tanpa disuruh dia Udah ngejaga sendiri ngejaga gitu. sendiri. Jadi kadang kalau kita masuk, kita mau nyuruh ini Susah ya. susah juga. Apalagi kalau dari dirinya nggak bisa apa istilahnya mah Ngelepasin diri dulu ya. kayak gitu. Berarti Kita coba gimana? ke perempuan dulu, barangkali bisa. Dari itu Dari boleh gitu boleh Kang? Nggak tahu, tanya. Maaf dari tim, boleh nggak itu yang si Teh siapa? Teh Fitri. Teh Fitri bisa ngebantu nggak Teh Fitri? Ya, ini ya dulu pernah sih, saya pernah belajar yang kayak gini gitu ya. Pernah belajar. Terus ya ini mah cerita aja dulu, takutnya gitu kan kayak barusan gitu kan akang berdua capek gitu. Dulu saya pernah belajar kayak gitu, cuman udah lama banget gitu. Nah, pernah sekali saya pernah mau jadi mediumisasi gini, gak bisa, nolak gitu. Dari diri sayanya takutnya malah kayak gini lagi. Iya, malahnya takutnya ya sama akang-akang jadi capek juga kan. Jadi nggak kelar-kelar gitu. Gitu. Atau gini aja, gimana kalau Mang Apud aja? Apa putih yang mana? Kang Firman.
Ya. Mau dicoba. Boleh lah. Kang Abo. Kang Firman atau Kang Abo? Boleh, Kang Abo. Kang Abo aja dulu, nanti Kang Firman terakhir lah. Kang Abo boleh masuk? Oh, ini di sini aja. Kelihatan nggak Kang Heng? Enggak, justru ini. Kang Abo. Kang Abo teh udah masuk belum? Harus udah pakai ada di kacamata sini. 3D. Di depan Kang Abo punten. Masuk. Punten teh sorbana. Aduh, iya kan sorbana. Aduh. Ngasongkeun gitu. Itu masang ke nama herda. Teu berat. Bos tong kabur ya. Mudah-mudahan Kang Abo ini orang yang terakhir yang buat mediumisasi ya Kang. Betul, mudah-mudahan. Punten. 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 Ya naon kadarieu? Sampurasun. Ieu sareng saha? Urang nu di ditu. Saha namina? Tuh nyaho. Nah, teu kedah terang. Kang Jadul, ini siapa nih Kang Jadul? Kalau boleh tahu. Kang Heng tadi kan yang masuk siapa? Masukin mana? Hah? Naraun ke dia. Lain ini mah. Bukan ya? Bukan ya? Bukan ini mah. Rek naraun ke dia. Keluarnya kalau. Mungkin keluarin aja dulu. Yang lain-lain. Bukan itu. Kalem atuh. Kalem atuh. Bagaimana? Nu kalem eta nu kabegosan. Nu kalem. Siap. Tadi udah ada yang masuk, cuma bukan Random ya. bukan yang kita mau ya Kang Jadul. Betul. Soalnya Yang di lain-lain sini ini, banyak Mas. Banyak orangnya. sekali. Betul. Nu eta. Punten. Sampurasun. Bade naraun ke dia. Punten ieu sareng saha? Bade aya niat naon ke dia. Kieu abi kedah manggil saha tah? Abah, bah, punten abi teh ngawagel ieu teh. Sareng rencangan ya. Abi teh hoyong ngaguar sejarahna panyandaan upami abah tiasa ngabantos hapunten pisan cate acana anu saterang abah tentang panyandaan teh kumaha gitu bah enggak mungkin abah tiasa namun ku urang dicaritakeun urang sok sieuna dijadikeun lain-lain. Maksudnya kumaha tah bah? Iya teh baheula loba tempat anu menta-menta. Ya. Kepala rugu. Bapak ku urang moal ka dibejaan. Janten kapungkurna leres saurna teh bah di kanggo ritual gitu. Nu saterang abah kumaha tah bah? Marenta teh paruguh. Lain menta ka Gusti Allah. Mohon. Tabah abi hoyong terang hungkul ya bah. Namina panyandaan kawitna gitu bah. Kurang malah ka dibejaan. Anu masalah batu. Tadi orang geus nempokkeun marana. Di ditu. Anu dipalih mana tabah?
anu sabenerna batu Di maksudnya batu anu mana teh bah anu diangkat janten ringan gitu. Eta maksudnya kumaha tah bah? Leres anu saur masyarakat teh upami nu gaduh hajatnya megang batu eta pami diangkat teh hampang gitu bah. Eta leres. Janten kumaha tah bah? Janten kan urang teh hoyong ka masyarakatnya saurna kan gitu. Aya anu tiasa ngangkat batu eta boh lalaki boh awewe tiasa ngangkat batu eta nu kenging rezekina cenah bah. Mitosnya banyak tah abi teh tujuanna dongkap ka dieu teh hoyong ngaluruskeun mitos eta bah. tetep orang-orang kudu minta ka Gusti Allah rezeki Muhun eta mah ngartos abi ge bah. tong dijadikeun ayeuna batu eta siga kitu. Nah, makana abi hoyong ngaluruskeun ya bah ye kan saurna di masyarakat ye saha-saha jalmi anu tiasa ngangkat batu eta teh kenging rezeki cenah bah. Ya. Ya anu datang deh. Anu lebet bah. Orang rek balik heula. Oh mangga tuh bah, punten ngawagel nya bahnya. Nuhun bah. Hatur nuhun sateu acana bah punten pisan. Mending geus we baralik. Mohon. Baralik. Ya, nuhun bah. Sateu acana hatur nuhun pisan. Sahabat Tete tadi sempat saya komunikasi yang masuknya beliau juga nggak ngomongin siapa dia gitu. Jadi tadi sempat komunikasi katanya yang apa kata warga di sini tentang mitos batu yang diangkat itu orang yang dapat rezekinya gitu, katanya itu mitos, itu nggak boleh katanya. Tadinya saya juga pengen tahu tentang apa sih dulunya ini penyandaan ini, cuma beliau nggak bisa ngejawabnya, takutnya salah katanya. Mungkin ini tim kita juga lagi mencoba untuk ngeluarin yang udah masuk barusan, karena di sini katanya banyak ya Mang ya, Barusan juga pada rongrong. jadi kan bener. katanya juga beliau tadi bilang udahlah Pulang ngapain aja. juga gitu, Iya. daripada ada apa-apa mungkin ya. Ya betul mungkin Ya, kayak gitu Kang Mamat. ya. Kang Gahing gimana menurut Kang Gahing? Ya intinya kalau pesan dari tadi kita harus lebih percaya sama yang kuasa gitu. Intinya itu benar. Jadi kalau kita ini walaupun tempat ini misalkan dikeramatkan, kalau kitanya niatnya ke arah yang lain-lain, jadi yang masuknya jadi yang lain-lain gitu. Menyimpang ya. Ya jadi menyimpang. Jadi lebih senang makhluk jin seperti itu kan memanipulasi ya pikiran kita gitu. Jadi menyimpang dari syariat seperti itu. Oke. Pesan dari yang tadi saya tangkap gitu kan. Mang Jadul ada masukan? Ya itu tuh batu tuh sebenarnya ada nggak ada sih ya, kan sebagai mitos sebenarnya sih Palawangan sih. Palawangan. Jadi Palawangan teh apa pintu ketika pas Muning Wangi dia patilasan ke sini terus dia ke Sumedang. Karena kalau saya mau menyusuri juga itu panjang banget Mang. Betul. Itu banyak silsilahnya sampai ke kalau nggak salah sampai ke Purbasari juga ya. Betul, Sumedang juga. Sumedang juga, Wastu Kencana juga. Wastu Kencana itu sama juga. terikat juga Mang. Terikat semua, nyambung semua kayak gitu. Jadi bisa dibilang penyandaan ini cuma panileman kalau bahasa Sundanya mah. Betul, jadi tempat peristirahatan sebenarnya Patilasan ya. Jadi sendernya dia gitu. Sejarahnya tuh belum jelas juga ya. Betul, belum jelas. Kalau istilahnya simpang siur lah gitu. Iya, betul. Beliau juga nggak mau ngejelasin barusan ya, takut salah mungkin ya. Takut Ya gitu. salah persepsikan sama orang-orang sekitar gitu kan tadi yang saya tangkap gitu.
seperti yang tadi masuk ke Kang Febri juga kan. Kang Febri ya tadi ya. Kang Febri. Sama juga kan nggak bisa bercerita juga soalnya takutnya disalah persepsi juga gitu. Padahal sebenarnya ke buhunnya dia juga tahu. Buhunnya Kang Febri juga kalau mau menceritakan dulu apa dia tahu. Cuma dia nggak mau cerita ya. Nggak mau cerita. Saya tadi lihat kelam-kelam itu mungkin Iya, yang itu yang Febri. Kang Abo sendiri apa yang dirasakan nih Kang Abo? Wah, Itu kalau mual sesek terus pusing ya, cuman lapar komo. ketika pertamanya dia nggak mau masuk, cuman ya dipaksa lah gitu, soal dipaksa dia mau masuk. Yang tadi pertama yang mau masuk itu sebetulnya bukan dia, sosok perempuan, sosok perempuan yang ada di sebelah sana. Iya. Gitu. Sosok itu. Jadi dia tuh yang pengen masuk ke situ mau menceritakan, cuman yang namanya jin kan kayak bunglon gitu kan, bisa kayak gimana? Di depan kayak gini, di belakang ya. Itu muka dua. Mungkin Kang Mamat sampai di sini aja dulu mungkin ya. Iya. Karena tadi udah diperingatkan juga kan. Kita juga nggak mau ada apa-apa yang terjadi ya. Takutnya nggak udah nggak kondusif. kondusif. Iya, gitu. itu. Kondusif. Soalnya barusan juga saya ke Taran itu, yang di sana tuh bilang udah pulang aja lah, gitu. Daripada ada apa-apa nggak akan bisa dikondusifin gitu, bahaya juga. Oke, kita udah di atas tadi bukan penelusuran. Apa Kang Mamat? Ngaguar sejarah katanya, tapi kita nggak dapet sejarahnya karena ada karunia Yang nggak mau mengungkapkan. Kang Jadul, gimana pendapat Kang Jadul tadi? Ya betul, malah yang masuknya yang lain-lain. Cuma yang terakhir aja mungkin sedikit kita dapat info terakhir itu. Kita jadi nggak dapet apa-apa nih Kang hari ini Kang. Kang Febri ada masukan? Masukan yang tadi sebenarnya udah mau masuk, cuman si leluhur di sininya mengkhawatirkan banyak yang masuk yang dari luar. Karena kebuktian juga kan tadi yang terakhir baru interaksi bentar gitu ya, berkomunikasi bentar langsung bilang mau pergi. Banyak yang datang kan. Dan kita sempat diusir juga ya. Mending balik aja. Susah itu. Ini Kang Acong tadi nggak masuk imprem nih Kang Acong. Saya menahan di belakang sama Pak RT gitu. Oh gitu. Untuk teman-teman anu bergulat di bidang channel iya nya, di konten kreator anu can kenging informasi tinu penyandaan nyawayahna gitunya, berusaha lagi, jangan menyerah, begitu aja. Kita mau udah ikhtiar ya. Iya, seperti itu. Mungkin sosok anu masuk dalam pura kan anu kan iya kan lebih ke wali Allah, maulia. Dan penginten jika nama perizinan atau kumahana orang cara nyemahna urang jigana gitu. Jadi sesepuh dia penginten mungkin kasarnya harus ada persiapan sebelumnya gitu ya. Betul. Masukan juga sebelum kita kesini ada kayak yang ngasih tahu seharusnya kita itu nyekar dulu, ngasih doa dulu. Iya. Harus jadi karena kita mah tim dadakan ya Mang Acong, jadi didadak we segala nate. Iya. Pak RT, gimana tanggapan Pak RT setelah tadi mungkin sempat lihat yang katanya tadi tuh kita obrolin tentang batu yang diangkat itu kan kalau kita bisa angkat ya itu katanya dapat rezeki. Ternyata kan tadi kita sempat komunikasi juga itu mitos ya Pak RT. Itu mitos, itu intinya mungkin untuk minta-minta kita langsung aja ke penciptanya mungkin ya. Menurut Pak RT gimana nih buat warga Penyandaan, mungkin ada pesan-pesan? Ya mungkin untuk warga Penyandaan pesan-pesannya
lebih dijaga gitu kan. Lebih dijaga, lebih dilestarikan gitu lah. Soalnya kan ini tempat keramat juga tempat dulu. Makanya bisa dibilang tempat masih bersih lah. Paling Cukup Pak RT. Iya. Saya mau nambahin mungkin ya untuk bukan warga sini aja, warga yang lainnya juga, bukan warga Penyandaan itu. Ya. Jangan digunakan yang lain-lain lah tempat kayak gini. Tempat-tempat yang lain juga mungkin jangan digunakan hal-hal yang kayak gitu. Jangan disalahgunakan gitu. Oke, mungkin cukup sekian explore kita, bukan explore ya, kita apa sih disebutnya, kita segmen jalan malam kalau dari kita ya. Kalau dari Legok Duren apa tuh? Oh, Prikitiu malam. Mungkin dari teman-teman kita kan ini ada berapa channel? 4 ya. Dari Sunda Bocor, Kang Mamat, Kang Mamat dari Filosofi Gila, Kang Acong Geti dari Legok Duren HD, dan Kang Febri dari Pusaka Pajajaran. mungkin ada apa ya, minta dukungan ke, kalau dari DT nih ya, kita panggilnya sahabat DT. Dari Kang Jadul dulu. Ya kalau kita manggilnya Baraya kali ya. Sekalian aja Kang Jadul minta diinformasikan dukungan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sunda Bocor, ini saya Jadul dari Sunda Bocor. Ini kita lagi ikut collab sama DT. Ya, kalian kalau mau mengunjungi YouTube Sunda Bocor bisa diklik Sunda Bocor, tinggal like, comment, subscribe. Kang Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pimpinan Benjang Pusaka Pajajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Di Balik Cemaram sama Sunda Bocor aja. Kang Febri juga kan punya channelnya. Punya channel sendiri. Channel sendiri. Apa tuh channelnya? Pusaka Pajajaran official. Jadi Kang Febri juga punya channel sendiri namanya Pusaka Pajajaran, itu tentang benjang ya Kang ya? Tentang senian benjang. Kang Mamat. Ya, kalau di Filosofi Gila ya, kita manggilnya Velas. Nah, Velas. Sahabat Velas. Ya, Velas. Jadi nggak pakai sahabat. Oh, enggak. Velas. Velas Jadi, aja. Malam ini ya, saya dari Filosofi Gila, alhamdulillah bisa ikut bersama tim DT, Sunda Bocor, Sahabat Benjang, itu apa? Duren dong. Legok Duren. Terima kasih banget ya udah diajak gitu. Dan kita semua dukung aja lah, saling dukung untuk semua channel ya. Iya. Itu aja. Kita saling ikatan support. silaturahmi ya. Saling support aja. Kang Acong nggak usah mungkin ya. Kita berlewati Saya tanya juga dong. Oke Kang. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Warga Legok Duren, nyata swek itu pokoknya mas subscribe ya lah. Mau pakai subscribe terus teh lalajuan sing loba oge kebun kesegajian kurang pesta. makan-makan gitu. Makan-makan. Janji itu dari Legok Duren ya. Terus satu lagi bro, ini tuh ntar kalau udah gajian nih kita berangan-angan aja ya, bercita-cita aja. Ntar kalau udah gajian tuh mau bikin ini apa, sumur bor tuh 2 atau 3 titik. Nah kita tuh ntar kita alirin ke warga-warga gitu. Amin. Kenapa? Mudah-mudahan bisa ya. Ya. Kenapa? Karena sumber mata air di kita tuh udah susah bro. Tadi juga kalau ada taruhunnya ada di lokasi tuh tadi tuh saya tuh mau langsung nanya juga, kenapa sih air yang dulunya ada sekarang nggak ada gitu. Seperti itu iya. Mudah-mudahan terrealisasi pangitannya kanggo kabeh channel oge anu gaduh cita-cita kamasadan contohna si Bu Eta hoyong bangun pesantren pangitan. Amin. Mudah-mudahan ya. sing terrealisasi. Niat baik kita bisa terrealisasi ya Kang ya. Ya Oke. Mas sakit unggul bro. Sakitu wae Ya. mau dipanjangkeun deui. Udah makasih. Cekap lah. Oke, mungkin cukup segitu dulu dari saya, sahabat DT. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain udah support ke kita. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.